Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah, NIM 19064110058 dari kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang hasil observasi saya, yaitu tentang ekosistem. Nah, ekosistem yang saya pilih di sini itu ada ekosistem sawah yang ada di lingkungan sekitar saya. Lokasinya berada di Desa Dunguslor, Desa Ngus, RT 2 RW 1, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Adapun hasil dari observasi saya di sini, sebelum saya menjelaskan semuanya tentang ekosistem, kita perlu tahu ekosistem itu merupakan adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, secara umum seperti yang kita tahu, ekosistem itu memiliki komponen penyusun. Komponen penyusun ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada komponen biotik dan komponen abiotik. Yang bertindak sebagai komponen biotik di sini tuh ada produsen, konsumen, dan pengurai atau detritivore. Yang bertindak sebagai produsen di sini itu merupakan makhluk hidup yang dapat mencari makanannya sendiri. Di sini berdasarkan pengamatan saya, yang bertindak sebagai produsen itu ada tanaman padi. Kemudian konsumen di sini itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Yang bertindak sebagai konsumen 1, di sini itu merupakan makhluk hidup yang mengkonsumsi dari produsen atau tumbuhan. Yang berdasarkan pengamatan saya yang terdapat pada konsumen 1 dalam ekosistem sawah di lokasi saya itu ada ulat bulu, tikus, dan belalang. Kemudian untuk konsumen 2 ini merupakan makhluk hidup yang mengkonsumsi dari konsumen 1. Nah, pada ekosistem sawah yang saya amati itu yang bertindak sebagai konsumen 2 ada burung gereja dan burung pipit. Kemudian ada konsumen 3 atau konsumen tingkat tinggi yang bertindak sebagai konsumen 3 pada pengamatan ekosistem sawah yang ada di lingkungan saya itu ada ular. Kemudian ada pengurai. Pada ekosistem itu terdapat pengurai yang pada umumnya itu berbentuk bakteri dan jamur. Kemudian ada detritivore yang makhluk hidup yang bertindak sebagai melaku dari makhluk hidup yang telah mati. Di sini pada pengamatan saya terdapat cacing. Kemudian ada komponen penyusun abiotik. Berdasarkan pengamatan saya pada ekosistem sawah di lingkungan saya itu terdapat 5 komponen penyusun abiotik. Yang pertama ada air, udara, tanah, matahari, dan suhu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aliran energi. Aliran energi sendiri itu merupakan perpindahan energi dari energi satu ke bentuk energi yang lain. Secara umum aliran energi itu terdiri dari komponen abiotik yang berupa matahari, air, tanah, udara, dan suhu, kemudian ke produsen, kemudian ke konsumen, kemudian ke pengurai atau detritivore. Nah, pengurai dan detritivore ini nantinya akan kembali lagi ke produsen. Pada aliran energi ekosistem sawah yang telah saya amati di sini itu ada komponen abiotik yaitu matahari, air, tanah, udara, dan suhu. Itu menuju ke produsen yaitu padi, kemudian menuju ke konsumen 1 yaitu ada ulat bulu, belalang, dan tikus. Kemudian beralih ke konsumen 2 ada burung pipit dan burung gereja. Kemudian beralih ke konsumen 3 yaitu ada ular. Kemudian beralih ke detritivore yaitu cacing dan pengurai. Kemudian nanti detritivore ini beralih kembali ke produsen. Nah, pada aliran energi itu terdapat rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Di sini contoh dari rantai makanan yang telah saya amati. Di sini tuh ada produsen yang padi yang bertindak sebagai produsen, kemudian ada ulat bulu yang memakan padi, kemudian ada burung pipit yang memakan ulat bulu, kemudian ada ular yang memakan burung pipit. Dan nantinya ular setelah mati akan diuraikan oleh pengurai bakteri atau jamur dan dilakukan oleh cacing sebagai detritivore.
Nah, cacing di sini nantinya akan menjadi sumber energi tanah yang akan dapat ditanami padi sebagai produsen. Seperti itu. Kemudian untuk jaring-jaring makanannya, di sini itu ada produsen padi yang bertindak sebagai produsen, kemudian dimakan oleh konsumen satu, yaitu terdiri dari ulat bulu, belalang, dan tikus. Kemudian di konsumen dua, di sini tuh burung pipit dan gereja itu mengkonsumsi konsumen satu. Kemudian konsumen dua dikonsumsi oleh konsumen tiga, yaitu ular. Kemudian ular nanti akan mati dan diuraikan oleh pengurai yang berupa bakteri dan jamur, dan dilakukan dengan detritivor atau cacing. Nah, cacing sendiri nanti akan menjadi sumber energi bagi tanah. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kata salah dan penjelasan mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.